Ini betina udah gemuknya parah banget, bro. Oke teman-teman, balik lagi di channel Air Aquarium. Ini kita udah lama juga ya nggak ngonten karena ada beberapa kesibukan yang ya nggak bisa ditinggalkan. Kali ini kita coba angkat tentang ikan tamasaba ya. Gimana cara breeding ikan tamasaba. Jadi sekedar informasi aja teman-teman, ikan tamasaba ini asalnya dari Jepang ya, dengan nama lain sabao ya. Jadi sabao ini persis ikan koki lah ya, seperti ikan ryukin tapi berekor tunggal. Jadi ekornya cuman tunggal bro, cuman kayak gini aja. Nah itu sering disebut juga dengan nama lain ikan makarel ya. Jadi ikan makarel yang ya mungkin buntutnya menyerupai ikan makarel. Oke, nah dari sini kita akan ulas gimana cara breedingnya tamasaba ya. Yuk. Nah ikannya seperti ini bro. Jadi di sini kita ada beberapa ikan tamasaba ya. Ini ada 2 pasang ikan tamasaba. Kita mau coba breeding. Jadi untuk pemeliharaannya ikan tamasaba ini sebenarnya ikannya omnivore. Jadi nggak terlalu sulit lah, dia makan apa saja, makan bloodworm, makan pelet, makan cacing sutra, pokoknya gampang banget dan dia tahan banget terhadap perubahan suhu bro. Jadi kita taruh di akuarium bawah juga nggak terlalu bermasalah bro. Nah untuk perbedaan jantan betinanya ini persis ikan koki ya. Di sirip-sirip ininya, pektoralnya itu kalau dia udah birahi biasanya terlihatlah ada di tulang kerasnya itu bintik-bintik, terus ditutup insangnya, di operculumnya juga ada bintik-bintik. Itu kalau misalnya dia udah mau memijah dan siap lah, udah birahi ya. Nah dari sini kita pindahkan ke akuarium pemijahan bro. Di akuarium pemijahan itu perbandingannya 1:2 ya. Karena perbedaan betinanya ini gemuk banget bro. Jadi si telur ayahnya banyak banget dan dikhawatirkan si jantan tidak bisa membuahi secara sempurna ya. Yuk kita lihat. Nah ini bro. Nah ini yang betinanya ya. Ini betina udah gemuknya parah banget bro. Nah kalau udah siap itu biasanya si perutnya udah mulai lembek ya. Nah kalau betina biasanya di sirip pektoralnya itu nggak terlihat bintik-bintiknya bro. Di sininya nggak terlihat bintik-bintik, terus di operculumnya ini nggak ada bintik-bintiknya juga. Jadi kalau betina ciri-ciri fisiknya seperti itu ya. Nah kalau jantan kita lihat, yang jantan ini kelihatan banget, kita pegang aja udah terasa kasar ya. Nih di sini ini titik operculumnya ini kelihatan banget nih, ada bintik-bintiknya, kelihatan nggak? Coba di zoom. Nah ini titik operculumnya udah kelihatan. Nah kalau dipegang ini kasar banget. Terus di sirip pektoralnya ini kelihatan bintik-bintiknya ya. Nah, ini bintik-bintiknya, terus kasar juga. Nah, ini jantan, ini betina. Kita ambil si jantan ini dua ekor ya jantan, dan betinanya 1. Oke, kita langsung lanjut ke tempat akuarium pemijahannya ya. Yuk, sip. Nah, teman-teman, jadi tempat pemijahannya kita udah siapin ya. Ini akuariumnya ukuran 1 meter x 50, tinggi air kita isi di 30 cm. Di sini kita taruh ini kira-kira jam 4 sore ya.
Jadi diharapkan nanti malam itu dia udah mulai memijah dan dini hari udah mengeluarkan telur ya. Untuk medianya seperti ini dan untuk substratnya kita pakai tali rapia ini. Jadi kita taruh substrat, beberapa substrat, ada yang tidak dikasih pemberat. Kalau ini tidak dikasih pemberat, dan yang beberapa kita kasih pemberat biar dia tenggelam. Jadi si telur itu kalau misalnya keluar itu bisa nempel di substrat ya. Oke, yuk. Ini akuariumnya kita udah endapkan beberapa hari ya. Jadi substratnya kita taruh di atas dan nanti yang di bawah kita taruh juga. Di sini kita nggak perlu adaptasi lagi karena ini masih dalam satu lingkungan farm ya. Jadi airnya ya masih samalah itu aja. Oke. Ini udah cakep banget bro. Udah lembek banget tuh, lihat. Ininya udah lembek banget ya. Oke, sekarang nah yang jantan ini lebih bagus bro. Kalau ngelihat yang betina itu tadi kelihatan buntutnya pendek ya. Mungkin kalau koki di Bogor sih lebih banyak nyebutnya koki bonte ya. Jadi koki yang gagal. Cuman kalau yang jantan, itu mah asli cakep. Jadi ini tuh kayak perpaduan ikan koki sama komet bro. Keren lah. Buntutnya panjang bro. Nah ini yang ngebedain Tamasaba sama koki bonte ya. Kalau ini buntutnya slayer, terus badannya sih mirip-mirip Ryukin lah ini. Tapi ada di sini sih ada dua jenis ya kalau nggak salah Tamasabanya itu. Jadi Tamasaba yang emang dari ikan koki dan ada juga Tamasaba yang dari ikan koi. Kalau yang dari ikan koi itu ukurannya bisa besar sekali bro, bisa sampai 25 cm loh. Itu lebih cakep lagi. Sayang kita belum punya itu buat bahannya ya. Jadi setelah ini kita lihat nanti besok pagi ya. Oke bro, aduh ternyata yang Tamasaba kemarin kita pijahin itu jadi nggak jadi bro. Ya mungkin kita mesti evaluasi lagi karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan ikan itu tidak memijah ya. Jadi sekilas sih kita yakin, wah ini ikan gampang banget lah buat dipijahin. Ternyata nggak kayak gitu juga bro. Kalau ngelihat secara visual mungkin ya si induk udah kelihatan gemuk banget, terus jantan udah siap apalah. Tapi ternyata ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ikan itu tidak bisa ovulasi ya. Mungkin faktor ya banyaklah faktornya ya. Tapi faktor eksternal ya mungkin di dalamnya si apa ya lapisan lemak menutupi ovarium apa seperti gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal yang harus kita minimalisir ya. Jadi sebelum dipijahkan, mungkin ke depan nanti kita setelah evaluasi ini kita coba lagi. Jadi ikan sebelum dipijahkan kita berok dulu, bisa jadi seperti itu mungkin. Yang kedua mungkin kurang rangsangan ya dari trigger suhu, apa lingkungan. Jadi faktor-faktor lingkungan yang kurang mendukung lah buat itu. Intinya yang kemarin itu kita gagal bro. Tapi ada tapinya bro. Jadi ternyata pas kemarin kita sempat ada kiriman ya. Jadi kirimannya itu kita kirim ke Filipina. Nah itu ada ikan Tamasabanya bro. Kira-kira ada 10 ekor lah. Jadi 10 ekor itu kita taruh di akuarium. Niatnya sih buat ngeberok aja bro. Jadi buat ngeberok kita taruh di akuarium. Ya diadaptasiin nanti setelah pas mau berangkat kondisi ikan fit ya. Tapi ternyata kita dapat jackpot bro. Di situ ikan nelor, asli nelor, nggak pakai substrat, nggak pakai pokoknya akuarium polosan. Ternyata nelor banyak banget.
Jadi di situ tuh nelornya di bawah semua bro. Setelah kita lihat pas pertama datang kok air berbusa gitu kan, wah langsung udah feeling ini kan nelor gitu. Jadi setelah itu kita lihat cek, ternyata di bawah udah hampar banyak banget telur. Dan dicek itu telurnya bagus, keren banget. Jadi warnanya bening, terus si bentuk itu proporsional semua, nggak ada yang pecah. Ikan, pokoknya buru-buru lah diselamatin lah. Dari situ baru kita ganti air, indukan dipindahin, dan hasilnya ini hasilnya bro. Nah, jadi hasilnya udah lumayan banyak lah, dapat jackpot ya. Jadi PR kita sih yang kemarin ya, mungkin setelah evaluasi nanti kita coba lagi Tama-Sabanya yang berikutnya ya. Ya mungkin kalau misalnya susah-susah banget kita coba suntik, kita rangsang hormon ya. Yuk. Nah teman-teman, jadi setelah telur keluar, kita pindahin indukannya, terus si air kita resirkulasi, air dibuang total semua. Udah itu kita masukin air baru kita kasih methylene blue ya, biar penyebaran jamurnya nggak terlalu masif lah. Nah di situ itu tuh 2-3 hari ikan sudah menetas bro. Jadi pas pertama kali menetas itu ikan terlihat nempel di kaca banyak banget. Jadi nempel di kaca banyak. Nah setelah dia mengapung di hari berikutnya baru kita kasih pakan Artemia bro. Jadi Artemia ini ya kita paling ngasih Artemia sedikit lah, nggak terlalu lama juga, kita paling 3-5 hari lah kasih pakan Artemia. Setelah itu kelihatan banget ikan pertumbuhannya pesat. Nah baru kita sebar, disebar per akuarium. Kita sih nggak hitung ya untuk yang pertama ini. Yang penting tujuannya hanya untuk proses ini aja, proses penjarangan. Nah bro, sekarang kita pindahin anakan Tama-Sabanya ya. Jadi mindahinnya itu kita pakai seser yang halus banget nih ya. Karena kalau misalnya mesnya terlalu gede, itu bisa keluar lagi bro. Ini anakan udah ada 3 hari ya di sini setelah menetas, dan kita kasih makan Artemia. Cuman ngelihat kondisinya seperti ini harus dipindah bro, banyak banget ya. Jadi rencana sih kita pindahin ke 3 akuarium yang lebih besar ya, biar nanti dijarangin dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah ini anakannya bro. Banyak banget bro. Oke ya. Nah ini kita pindahin, kita centongin bro. Lihat bro. Wah cakep ya. Nah anakan seperti ini nanti kita setelah jarangin kita kasih makan Artemia paling beberapa hari lah. Setelah itu baru kita kasih cacing ya. Nih bro. Tuh sekali centong juga banyak bro. Nah kita pindahin pelan-pelan. Proses penjarangan kita bagi dari satu akuarium kecil menjadi beberapa akuarium. Setelah itu ikan terlihat besar baru kita sortir bro. Jadi penyortirannya itu berdasarkan ukuran yang gede sama yang kecil ya. Nah di situ baru kita sortir ukuran dan jumlah bro. Nah untuk akuarium yang sebesar ini kita pakai kepadatannya itu kira-kira 300 ekor bro. Mungkin nanti setelah besar kita grading lagi ya. Jadi kita pecah lagi bro, biar si pertumbuhannya maksimal dan bentuk tubuh ya. Rata-rata si ikan ini biar bentuk
tubuhnya proporsional, punguknya bagus, itu pas fase-fase seperti ini. Jadi harus pakannya full. Setelah artemia baru kita kasih makan cacing ya. Jadi cacing ini kita lihat si ikan, di mana ikan sudah bukaan mulutnya. Oh, kira-kira ketelan lah cacing. Kita overlap ke cacing, tapi cacingnya itu kita bersihkan dulu, terus kita recah ya. Jadi cacing dicincang sampai halus, udah gitu dibilas sampai bersih, baru kita kasih makan ke si Rayakan Tamasaba. Nah itu paling ya 2-3 hari lah dari situ. Dari situ 2-3 hari, cincangnya yang pertama halus banget. Yang kedua kita cobain rada kasar, yang ketiga udah kasar banget, dan yang hari keempatnya itu udah full cacing utuh lah ya. Nah di situ udah kelihatan dia makannya ngambilin ke cacing, ke kumpulan cacing. Udah perawatannya gampang banget bro. Yuk kita lihat yuk. Nah ini hasil terakhirnya ya. Jadi si ikannya tuh ini udah kelihatan banget tamasabanya lah. Jadi cuman ini belum proses mutasi ya. Jadi kalau goldfish sih biasanya seperti ini. Awalnya mulainya hijau dulu, nanti setelah itu dia mutasi ke putih, baru ada corak-corak warna-warna ya. Nah di sini si bentuk kita pertahankan biar badannya bagus, punguknya berpunguk gitu. Karena yang bagus itu seperti itu. Nah ini satu akuarium 300 bro. Kalau yang sebelah sini, ini akuarium kita pakai yang ukuran 1,5 meter ya. Kelihatan banget tuh dia udah ngumpul di cacing aja. Jadi udah ngambilin di itu cacing aja bro, sendiri-sendiri. Nah ini ukurannya lebih kecil dari yang di akuarium 1 meteran lah. Tapi ini sih masih ada proses grading lagi ya nantinya ya. Ya ke depan kalau udah seperti ini sih ini lebih gampang. Jadi ke depan kita mau cari kolam buat pembesarannya di kolam, kalau enggak di fiber. Oke. Mungkin itu aja bro konten kita kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman gimana cara budidaya tamasaba ya, walaupun ini hanya kebetulan ya tapi nggak kebetulan juga bro. Jadi intinya ikan ini mudah lah untuk dibudidayakan dan harganya masih lumayan bro, masih prospektif lah ya untuk dikerjakan. Pesan dari saya tetap pantengin terus channel Air Aquarium. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk teman-teman yang masih penasaran bisa ramaikan di kolom komentar. Oke, ke depan pasti ada konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih.